Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Wa qala jalla wa ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma asaba min musibatin bil ardi wala bi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Dzalika 'alallahi yasir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ibu-ibu yang saya hormati, bapak-bapak yang saya hormati, selamat datang pada Pak Endro yang baru pulang dari haji. Semoga mendapatkan haji yang mabrurah. Mabrurah atau mabrur? Mabrur. Kenapa kok mabrur? Karena cowok katanya. Karena cowok katanya. Memang Pak Endro cowok. Iya. Bapak Ibu yang saya hormati, judul kajian malam hari ini adalah menyesallah sekarang sebelum terlambat. Menyesal dari apa itu? Menyesal kehidupan kita di dunia. Karena Rasulullah SAW bersabda, ad-dunya mal'unun. Dunia ini terkutuk. Wa mal'unun ma fiha. Dan dikutuk semua yang ada. Apa maksud Rasulullah SAW? Ibu-ibu jangan lupa. Suami panjenengan itu kutukan buat panjenengan. Ini saya letakkan di awal biar tidak salah paham. Bapak-bapak, istri kita itu kutukan dari Allah. Bapak Ibu, anak-anak kita itu kutukan dari Allah. Bu Muadzin ada? Bu Muadzin ada? Oh ada. Bu Muadzin, anak-anak panti itu kutukan untuk panjenengan. Adik-adik, mbak-mbak, mas-mas, panti ini adalah kutukan buat Anda. Ataunya hurufnya besar banget. Atau suami adalah yang mengantarkan ibu-ibu ke surga. Istri adalah penyebab mengapa seorang laki-laki masuk surga. Panti asuhan inilah yang menyebabkan panjenengan mendapatkan rahmah, maghfirah, fadilah, sukses, barokah dari Allah. Atau kutukan. Karena panti ini adalah tempat dua kemungkinan. Melakukan banyak perbuatan dosa atau melakukan banyak perbuatan berpahala. Seorang istri bisa masuk neraka gara-gara suami. Siapa yang salah? Yang salah adalah istri.
kalau istri sampai bisa masuk ke dalam neraka. Demikian pula suami. Harta kita sedikit maupun banyak adalah kutukan dari Allah. Siapa yang mendapatkan kutukan? Orang yang mengumpulkan harta tanpa berpikir sedekah. Orang yang bakhil. Dan Allah sangat benci terhadap orang yang bakhil. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla muhtalin fakhur alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Ujian-ujian Allah itu yang tadi saya sebutkan namanya ujian, namanya bala. Semuanya adalah ujian. Dan ujian seperti kita ketahui hanya ada dua kemungkinan, lulus dan tidak lulus. Yang lulus mendapatkan maghfirah dari Allah, yang tidak lulus mendapatkan murka dan siksa dari Allah. Ada enggak istri yang suka berbuat dosa pada suami? Tidak lulus. Ada enggak suami yang sering berbuat dosa kepada istri? Ada, tidak lulus. Ada enggak anak-anak panti yang suka melanggar aturan panti? Ada enggak? Ada. Maka panti mengantarkan ke neraka. Panti mengantarkan kepada kegagalan. Sehingga ibu-ibu sekalian yang saya hormati, bapak-bapak dan adik-adik semuanya, yuk kita menyesal. Kapan? Mulai hari ini. Di dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, gimana firmannya? Di dalam surat An-Nisa ayat 34. Punya ayatnya gimana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamat taubatu 'alallah lilladzina ya'maluna su' bijahalatin summa yatubuna min qarib. Sesungguhnya taubat, menyesal, taubat atau sama dengan menyesal, lilladzina ya'maluna su' bijahalah, bagi orang-orang, diperuntukkan untuk orang-orang yang melakukan kejelekan, kejahatan, dosa disebabkan karena kebodohannya. Tsumma yatubuna min qarib. Kemudian dia bertaubat di waktu yang paling dekat. Mas, waktu yang paling dekat itu dalam bahasa Indonesianya apa? Waktu yang paling dekat itu dalam bahasa kita namanya apa? Mbak? Sekarang. Waktu paling dekat itu. Tsumma yatubuna min qarib, kemudian dia bertaubat sekarang. Kenapa kok tidak nanti? Kenapa kok nggak besok? Tidak boleh bertobat esok nak nyang wis tuwa.
Yo nek tekan tuwa. Bersedekah sok nek wis duwe duit, yo nek duwe duit. Mau beramal ibadah sok nek nyong wis sehat, yo nek sehat. Gitu. Bertobat itu sekarang. Menyesal itu sekarang. Adik-adik yang menyesal, merasa banyak berbuat salah, merasa banyak kekeliruan, merasa kurang belajar, semangatnya belajar rendah, kok menyesal, dia akan jadi rajin dan akan menjadi sukses. Yang tidak menyesal, maka akan tetap lemah, keset yo keset, bangun tidur ku tidur lagi, tidak lupa ku tidur lagi, habis makan ku tidur lagi. Iya, kan ada anak panti sing senenge turu. Ada enggak? Enggak ada, alhamdulillah. Ada enggak anak putra? Ada enggak? Ada enggak? Ada. Bertobatlah sekarang. Tetapi jangan lupa, bertaubat itu pekerjaan yang paling berat. Contoh, bertobat itu yang paling berat justru dari dosa-dosa yang katanya kecil. Ibu-ibu, siapa yang pernah bertaubat? Ya Allah, hamba bertaubat dari ngelendengi orang, ya Allah. Bertaubat waktu duha, jam 10 ada tamu, ngobrol, kepancing, gelendengi lagi. Susah sekali, sulit sekali merubah kebiasaan. Nah, saya akan membacakan beberapa hadis terlebih dahulu, nanti baru ayatnya. Allah Subhanahu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini yang sabda pertama ini. Da'ud dunya li ahliha. Biarkanlah dunia bagi orang yang mencintainya. Man akhadha dunya fauqa ma yakfihi akhadha hatfahu wa huwa la yash'ur. Siapa yang kebangetan mencintai dunia sampai haram dimakan, akhirnya dia tidak merasa, saking cintanya dengan dunia, ditumpuk harta, bangga dia, lupa dengan satu hal, yaitu mati. Padahal ketenangan hidup kita hanya kalau kita teringat dengan kita akan mati. Orang teringat dengan mati itu tidak gelisah, enggak. Berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat saya akan mati. Kapan? Wallahu a'lam. Walan tadri fi ayyi ardin tamut. Kita tidak pernah akan tahu dalam keadaan apa kita mati. Kemarin kita takziah ke menantunya Pak Yakin. Ya, usia berapa? 27. Siapa yang bilang 26? Ngelong-ngelongi. Ini insya Allah benar wong yang mengatakan mertuanya sendiri kok. Saya dengar dari mertuanya itu 27. Saya dapat informasi
ada seorang lagi yang meninggal dunia usianya 28. Di Wadah Selintang kemarin ada yang meninggal lagi usia 26. Kemudian di Sukoharjo meninggal dunia usia 27 juga. 27, 26, 28. Empat-empatnya wanita, hati-hati. Empat-empatnya wanita. Apalagi yang di atas usia 28 gitu loh. Ada yang di atas usia 28 adik-adik? Ada di panti ada? Enggak ada. Ada ini panti ini rata-rata sepantar dengan saya kok. Ya. Paling tua itu 17 tahun kok. Saya 18, hanya selisih 1 tahun. Saya dengan Nilam itu hanya selisih berapa bulan ya Nil? Nilam kan sekarang berapa? 36? Oh, ya. Ini Nilamnya kita isih enom tapi umurnya wis akeh banget. Berapa sih usia yang sebenarnya kamu? 7 bulan. Oh ya, belum bisa dititah itu. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, mari kita ingat dalam diri kita. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman di dalam surat Al-Hadid. Surat nomor berapa? Surat Al-Hadid, surat nomor berapa? Berapa? Bila? 57 ayat yang ke-20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. I'lamu. Jangan lupa, yang berfirman ini yang menciptakan hidup, yang menciptakan manusia, yang menciptakan segala kebutuhan manusia, yang mematikan, yang membuat alam semesta ini kiamat, itu berfirman begini, i'lamu, ketahuilah olehmu, annamal hayatud dunya la'ibun, bahwa dunia ini hanya permainan, walahwun, hanya guyonan, wazinatun, dan hanya perhiasan. Ya, apa yang kita pandang ini kan semuanya perhiasan. Semuanya perhiasan. Panjenengan keluar, kalau sekarang nggak lihat ya, keluar memandang ke arah timur, indahnya Gunung Sindoro. Ya Allah, bagus banget. Kenapa Gunung Sindoro indah? Kenapa Gunung Sindoro indah? Karena dari jauh. Kenapa rumput tetangga lebih hijau? Karena sintetis. Rumput sintetis bandingkan rumput asli ya mesti lebih hijau yang sintetis. Pakai pewarna. Ya. Seringkali kita salah paham. Dikiranya orang lain itu hidupnya tidak pernah ada tantangan, tidak pernah ada ujian. Oh alah, setiap orang pasti mendapatkan ujian. Terutama bagi yang disayang oleh Allah. Orang yang sehat pasti pernah sakit. Gitu kan? Orang kaya pasti pernah miskin. Tetapi orang miskin belum tentu pernah kaya. Contohnya siapa? Saya itu belum pernah kaya loh. Ya. Itu semuanya milik orang.
Makanya nama saya Soeharto, penjaga harta halal. Ya. Semuanya saya itu mendapat. Saya nggak punya apa-apa. Saya sering rembukan dengan istri saya, Bu, mben dhewek nek mati orang nggawa apa-apa ya, Bu. Orang nggawa bondo, orang ninggali bondo. Ya, saya hanya punya rumah itu tok. Gitu. Itu aja tanahnya dikasih mertua. Hasil ya, Bu ya? Iya. Itu aja tanahnya dikasih mertua. Saya bangun dulu dimi-dimi sekali. Saya bangun dari tahun 93. Baru jadi 93. Bingung nggak lo? Iya, karena saya bangun itu 4 bulan. Berarti kan 93 masih 93. Masih panjang mau nyangka 93 baru jadi tahun 2024. Enggak lah. Ya. Maka yang paling baik, ini orang tuh harus pinter-pinter bilani awak. Yang paling baik itu orang miskin. Kenapa? Karena saya ngomong wong miskin. Tetapi mas, wajib itu, sugih itu wajib loh. Orang menjadi kaya itu wajib. Mbak, panjenengan besok kalau mencari jodoh, dike sugih apa ora? Ora sida. Gitu. Ya. Kan yang pertama apa kalau cari jodoh itu? Satu apa? Bukan. Yang pertama adalah nasabnya. Nasab, keturunan. Yang kedua cakepnya. Yang ketiga hartanya. Yang keempat agamanya. Dan pilihlah utama yang nomor 4. Kalau ini wajib, cari jodoh yang nomor 4, yang agamanya bagus, sholatnya tertib, akhlaknya bagus, tidak nesunan, penyayang. Nek bisa sugih. Anak tunggal bapak ibune wis 89. Bila setuju banget. Iya. Kalau bisa orangnya cakep, dan kalau bisa nasabnya urut baik, gitu. Iya, itu kalau bisa. Yang 3 kalau bisa, tapi utamanya adalah agamanya. Ini mas juga, tapi mas masih belum nyanda. Anak putri langsung nyaut itu. Ya, anak putri masalah jodoh langsung nyaut. Anak putra bengong. Yeah. Di dalam hadis Rasulullah SAW, nanti yang bisa menjawab masih anak putri. Yeah. Ad-dunya kulluha mata'un wa khairu mata'iha. Dunia ini semuanya perhiasan, dan perhiasan yang terbaik adalah anak putra. Nah kan anak putri sing menjawab, orang takoni barang jawab gitu. Dan perhiasan yang terindah adalah wanita solihah. Jangan lupa, bukan wanita cantik loh ya. Yang terindah adalah wanita solihah.
wanita yang lemah lembut, wanita yang tidak sombong, wanita yang tidak pemarah. Hati-hati nih mbak-mbak. Jadilah wanita solihah, akan menjadi penghias dunia yang paling indah sudah. Gitu. Yang tidak cengenges, yang tidak kemenyek, tidak mentel. Saya masih rotok geloy. Kemarin saya mengingatkan di musola ada anak panti pakai lipstik. Saya gelo aja nih. Tetapi gimana ya? Gitu. Anak-anak panti. Padahal itu baru kelas 1 SMP. Aja nggak kayak ngono gitu ya. Yang saya maksud jangan tersinggung. Nggak ada yang terasakan. Siapa sih? Siapa yang ora gitu. Iya. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, dunia ini hanya permainan. Dunia ini kata Rasulullah SAW adalah sijnun, penjara bagi orang mukmin. Dalam hadis Rasulullah SAW pernah bersabda gini, bentar, ya, mana? Ad-dunya la tasfu li mu'min. Dunia ini kotor buat orang mukmin. Kaifa wa hiya sijnatun wa bala'uh. Bagaimana tidak? Karena sesungguhnya dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin dan tempat mendapat ujian dari Allah. Di dalam agama Islam banyak enggak larangan? Ya. Merengut enggak boleh. Gitu. Di pengajian ngantuk boleh enggak? Tak antemi deh. Iya. Ini nggak ada Pak Muadzin sedang keluar kok ya. Kita laporkan Pak Muadzin nanti. Anak-anak katanya kalau ngantuk boleh gitu. Kalau ngelegereng boleh nggak? Ngantuk katanya boleh. Kalau ngantuk karo ngelegereng itu ora. Nanti tidak karo kancane. Bapak-bapak dan ibu-ibu, walahwun, dan hanya untuk guyonan, permainan, hanya guyonan, hanya zinah, perhiasan. Semua orang mencari yang indah-indah, yang bagus-bagus. Semua orang. Watafakhur, dan bermegah-megahan bainakum, di antara kalian. Ada orang hartanya sedikit, hidup di kampung minder, sing krasa sugih kementus, omo, sombong. Itu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Watakasurun, dan akeh-akehan. Akeh-akehan itu bahasa Indonesia ini apa? Banyak-banyakan. Di kamus nggak ada. Akeh-akehan, bahasa Indonesianya banyak-banyakan. Akeh-akehan tidak bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Gitu. Watakasurun, dan akeh-akehan. Fil amwal, di dalam harta. Wal aulad, dan anak.
Oh, sing jenenge wong tuwa itu, Mbak, Mas, nek jenengan prestasi dipamerke wong sak kampung, wong sak desa krungu kabeh. Anake nyong nang panti alhamdulillah ranking siji. Ya, ranking siji. Gitu. Saya nggak mau kalah. Saya pun pernah jadi juara 4, tahu nggak? Mas, saya dulu pernah, Mas. Ini serius. Ketika saya di pondok, saya pernah ikut lomba adzan, Mas. Juara harapan 1, hebat kan? Kenapa? Karena pesertanya meng papat. Bos, saya itu kenapa suara saya kok kacau sekali gitu. Suara saya Masya Allah. Makanya saya kalau bernyanyi itu saya seneng nyanyi, tapi tak batin terus. Iya, saya pernah dibilang sama anak saya, Pak, le nyanyi bagus Pak, tapi lebih bagus gak nyanyi katanya. Mudah gak, Mas? Kamu naik nyanyi bagus loh, tapi lebih bagus kalau gak nyanyi katanya. Iya, kupingmu meh budak urusannya gitu. Yeah. Orang tua membangga-banggakan anaknya itu luar biasa. Yang dimaksudkan banyak-banyakan di sini artinya membangga-banggakan. Nek anakku si nomor 1 alumni UGM. Iya, sa-alma mater karo Jokowi, tenan. Iya. Gitu. Anak saya malahan sekolah kuliahnya di Singapura, tenan, sa-alma mater sama Gibran. Hebat banget itu. Ya. Oh, makanya bikin orang anak yang berbakti itu yang menyenangkan dan yang membanggakan orang tua. Artinya, Mas, kalau kamu sedang belajar rajin, itu sedang berbakti kepada kedua orang tua. Kalau kita waktunya belajar kok tidak belajar, sedang berbuat dosa kepada kedua orang tua. Ini harus diingat terus itu. Ya. Mbak-mbak, mas-mas, jenengan kok bisa hafal juz 30, juz 29. Masya Allah, orang tua itu mesti memegang dadanya. Alhamdulillah ya Allah, anakku banyak kemajuan. Gitu. Untung tak seletakkan di panti asuhan. Jal nek tak kake nang RSJ kaya ngopo tadi. Mudah nggak RSJ? Siapa yang alumni RSJ? Ngarang. Fitri Ngarang. Katanya siapa namanya belakang itu? Udung hitam siapa? Laras. Katanya Laras alumni RSJ Jal. Ya. Jadi Bapak-bapak sekalian, Jangan kita kepencut kebangetan ke dunia. Dalam surat Al-Qasas Allah sudah menegaskan kepada kita, wabtaghi fima atakallah daral akhirah. Yang paling penting adalah hidup di akhirat. Dunia hanya permainan, hanya serba sementara. Bapak jangan lupa, mas-mas jangan lupa, panjenengan hanya sedang bermain di panti sementara. Suatu saat Anda akan tamat. Dan kemudian orang menilai hasilnya. Kan ada orang anak tamat dari panti asuhan itu, teman-temannya mengatakan alhamdulillah, jebul maknanya beda. Alhamdulillah kayak bocah akhirnya metu juga, akhirnya tamat juga, yang sebel mat karo wong kuwi. Nggih. Nek diatur angel banget, senenge turu. Gitu. Rankingnya 30 ro meneh. Padahal siswane sak kelas 30 Ji. Ya, bandel, ngeyel,
Gitu. Nek kon apa namanya nek ono piket ora tau dikerjake. Sengit banget. Alhamdulillah kawis tamat saiki. Wis ora nang panti maning. Nggih. Ada loh anak yang digitukan sama adik-adiknya. Ini hati-hati Mbak-mbak panjenengan yang kelas 2, yang kelas 3 SLTA. Beri keharuman yang paling banyak. Ciptakan nama baik. Ya, Mbak Yumna. Ya. Mbak Yumna, Mbak Yumna, Mbak Syifa, Mbak Iin, Mbak Elita, Mbak Elva. Nek Mbak Lolita belum ya? Gen ngadoh Mbak Lolita. Baru naik kelas 2. Kamu ranking berapa Mbak Lolita? Hah? Ranking berapa? Oh sekarang nggak ada ranking ya? Ada Mbak Lolita itu ranking, ayo kono. Gawat itu. Ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya minta maaf ya, saya tidak fokus untuk urusan ini kepada orang tua karena di hadapan saya lebih banyak anak-anak. Maka materinya saya bagi 2, bahkan tidak seimbang. 1/4 untuk orang tua, yang 75% untuk adik-adik. Ya. Karena kalau saya fokus kepada makna permainan dunia itu hanya untuk orang tua. Anak-anak muda nggak mudeng jenanya. Permainan gimana sih yang dimaksud gitu? Ya. Permainan yang dimaksud adalah bahwa semuanya sementara. Kenapa dikatakan oleh Allah permainan? Karena yang tidak bermain-main adalah yang selama-lamanya. Itu tidak main-main itu. Susah sementara, sedih sementara, senang sementara. Susah dan sedih berdekatan luar biasa. Antara tawa dan tangis itu hanya pergerakan bibir saja. Bocah nangis lambine dumble, bocah ketawa lambine ditarik, kan gitu toh. Sing susah lambene maju, sing senang lambene mundur. Maka banyaklah diundurkan lambe itu. Jangan diajukan terus. Namanya orang susah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, jangan lupa semua penderitaan kita hanya sementara. Dan jangan terlalu mementingkan dunia. Kemarin beberapa hari, 4 hari yang lalu, sore-sore ada datang hari Rabu. Hari Rabu itu kapan? Kemarin ya. Tapi Rabu berikutnya. Rabu seminggu yang lalu. Ya? Ya Rabu sebelumnya. Saya bilang apa? Oh, teliti juga ya anak putri itu. Anak putra banyak yang doplong dari tadi. Iya. Pengen cepet rampung ya? Udah pengen cepet rampung pengajiannya anak putra? Sing jawab Pak Bagio kok. 10 hari 8 hari atau 9 hari yang lalu ada seorang laki-laki datang pada saya. Wajahnya kusut sekali. Dia bilang, Pak Aris, saya mau curhat Pak Aris. Ada apa Pak? Saya mendapatkan musibah besar Pak Aris. Musibah besar. Masalah apa itu? Begini Pak, dia cerita. Akhirnya dia cerita bahwa saya adalah
orang yang kena tipu oleh orang. Saya bertanya, berapa uang yang ditipu? Antara 400 juta lebih, Pak Haris. 400 juta, masalah besar. Kesimpulan saya, ini orang pasti sangat mencintai dunia. Gitu. Untung Pak Haris, ada istri saya yang mengatakan, sudahlah Pak, yang sudah-sudah, panjenengan nyari pun tidak akan ketemu siapa yang menipu. Sekarang kembalikan semuanya kepada Allah. Terus saya bilang, istri panjenengan sering ikut pengajian ya Pak? Oh iya, kalau istri saya rajin sekali pengajian di mana-mana. Oh iya, pantas. Bisa punya bekal. Pak, nanti urusan ini kita garap berdua. Jangan rasa khawatir lah. Gitu. Masih ada saya, nanti saya akan carikan jalan keluarnya. Nah itulah Pak Haris, saya menjadi reda sedihan saya. Tapi yang saya susahkan yaitu bahwa saya harus pindah rumah saya harus saya jual untuk menutup hutang-hutang saya. Ringkas ceritanya, ya. Kemudian saya menjelaskan, Pak, pengen masalah panjenengan cepat selesai. Ya tentu Pak Haris, gampang. Apa itu Pak Haris? Salahkan diri sendiri. Jangan menyalahkan penipu. Penipu itu tidak disalahkan pun juga sudah salah. Ye. Ada orang kecopetan di mikro. Sing salah siapa? Sing salah sing kecopetan. Salahnya di mana? Lawang naik mikro kok dirasake kaya melu pengajian liar-liar, ya kecopetan kok. Mudah enggak? Wong naik mikro karo liar ya kecopetan. Nah nang pengajian liar ngantek nglegere enggak akan kecopetan. Kenapa? Orang nggawa duit soalnya. Duitnya kan dibawa pas toh. Engko nang kono ana kotak amal nyang nggawa 2.000 gitu. Iya. Kalau nggak percaya digeledah sekarang banyak sekali yang nggak bawa duit. Gitu. Tapi ibu-ibu mesti bawa. Nek bapak-bapak saya yakin duitnya mesti singgung kotak amal tok gitu. Kenapa saya bisa matan gitu? Saya begitu soalnya. Ya. Itu pun naik kelingan. Ya Pak, saya pernah di satu masjid saya sedang khutbah. Ada orang lagi gagabi sae. Di depannya ada kotak amal. Beliau pakai jasket. Jasket sae berapa? Jasket tok sae 4. Telu dong. Pakai koko. Ini saya pakai koko sae berapa? 3. Pakai celana panjang sae berapa? 3. Ada kotak amal gagabi semua saora nono duwite kabeh. Itu wong lanang, Bu. Iya. Nek ibu-ibu kemana-mana bawa dompet, bawa tas gitu. Apalagi kalau kondangan lah. Iya mesti nggak bawa tas. Mbak Nono lemper sing iso lepoke. Lemper, emping, jenang. Iya. Makanya bapak-bapak kalau panjenengan melihat ibu-ibu sedang kondangan itu sering kali nggak makan snack. Jebul lepoke nang tas. Gitu. Karena lagi tidak selera makan lah. Saya mau makan nasinya aja lah. Ini snacknya blung. Kemudian berdiri makan nasi. Itu ibu-ibu nih bapak-bapak nggak pernah
Gara ada Pak panjenengan song ngesai lemper? Enggak lah. Ya. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati. Kemudian saya mengatakan satu ayat pada orang tadi yang saya ceritakan tadi. Pak, Allah berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Kejadian penipuan ini yang terjadi pada panjenengan itu sudah tertulis di Lauh Mahfuz sebelum kita dicipta. Dan hal ini sangat mudah bagi Allah. Agar apa? Kenapa manusia diberitahu bahwa semua musibah, semua kejadian di dunia ini sudah ditulis oleh Allah di Lauh Mahfuz sebelum manusia dicipta? Allah menjawab, likaila ta'saw ala ma fatakum, agar kalian tidak berputus asa dengan kehilangan yang engkau alami, dengan kesedihan, dengan penderitaan yang dialami. Karena ini dunia hanya permainan semata-mata, hanya sementara. Kemudian saya menggambarkan, Pak, panjenengan itu ibaratnya sekarang, panjenengan suntuk sekali tidak bisa berpikir. Orang kalau kena musibah itu sering kali merasa yang ora iso mikir apa-apa, tetapi mikir terus. Kan gitu tuh. Itu seperti orang baru kejedut tembok. Kejedut tembok dok gitu, nyong rasanya mau arep kiamat. Maka panjenengan sekarang calling down dulu. Jangan berpikir apa-apa. Bahwa dunia ini hanya permainan. Semua yang terjadi adalah sudah ditulis oleh Allah. Agar kita tidak berputus asa dengan apapun yang terjadi di muka bumi ini. Ini hanya sekedar ujian. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdihi khairan ibtalah." Apabila seseorang itu akan mendapatkan kasih sayang dari Allah, akan mendapatkan maghfirah dari Allah, ibtalah, pasti diuji terlebih dahulu. Wa idzabtalah sabara, dan apabila diuji dia bersabar. Ujian dari mana? Macam sekali, banyaknya, luar biasa. Tugas kita hanya bersabar dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati. Sekarang apa yang harus kita sesali? Yang harus kita sesali adalah kebodohan kita, yang pernah menyalahkan Allah ketika kita mendapatkan musibah, yang pernah berdoa kepada Allah bertahun-tahun, berbulan-bulan berdoa tapi tidak dikabulkan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala pernah berfirman, yaitu bahwa manusia itu sering tergesa-gesa. Minta sekarang, isu-isu karpe wis ono. Tetapi Allah meminta supaya sujud, supaya salatnya sahun, salatnya lupa kepada Allah. Rukuknya bukan untuk Allah, sujudnya bukan untuk Allah. Dan manusia tidak pernah menyesalinya. Nah, inilah yang harus kita sesali. Siapa di antara panjenengan semuanya yang kalau sholat masih ngalamun? Tidak usah acung tangan. Karena nek ngacung tangan kabeh ngacuh tangan. Kan? Siapa yang kalau membaca Fatihah tidak pernah dijiwai? Siapa yang kalau rukuk membaca subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, tapi seumur hidup belum pernah tahu maksud dan artinya?
Siapa yang sampai hari ini tidak bisa menerjemahkan surat-surat pendek Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Kautsar, kemudian pada Idza Jaa dan lain sebagainya, belum pernah dipelajari. Ini penyesalan buat kita. Karena hal-hal ini yang menjadikan bahan kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita semuanya yang selalu mementingkan urusan dunia daripada urusan kepada Allah Subhanahu wa taala? Siapa di antara ibu-ibu dan bapak-bapak yang ketika berbuat baik kepada suami hanya karena suami, dan berbuat baik kepada istri karena istri? Dan siapa yang pernah bekerja dalam rangka mencari uang tetapi tidak diniatkan ibadah? Oh, banyak sekali Pak kesalahan kita. Siapa yang berzikir hanya hafalan? Siapa yang berzikir kemudian begitu salam tekluk ngantuk? Siapa yang ketika berdoa sesungguhnya tidak pernah berdoa apapun kepada Allah karena doanya hanya hafalan? Kan ada orang yang berdoa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrat, tapi tetap saja galak terus karo putra-putrane. Ini yang harus kita sesali Bapak-bapak Ibu-ibu. Kenapa demikian? Jamnya masih ada 45 menit. Nah, putra prihatin banget. Ada yang ngantuk. Mas. Nah ya dah. Sekarang kalau ada yang ngantuk saya suruh berdiri di sini ya. Pokoknya kalau ada yang ngantuk saya suruh berdiri di sini. Tidak peduli putra ataupun putri. Kalau putra di sini, kalau putra di sebelah sini, kalau putri di sebelah sana. Tak balik, si ngantuk. Ya, seperti saya kalau ngaji nggak pernah ngantuk. Pernah Pak Yanan melihat di pengajian saya ngantuk? Ini Mbak Putri saksi ini. Saya di pengajian setiap hari dengan Mbak Putri. Pernah ngantuk? Nggak pernah. Kalau bertemu dengan anak putra siji loro telu papat sing ngantuk. Nah, calon nanti takon ngadeg nang kene pos aping 100. Saya dulu di pondok gitu, Bu. Sedang waktunya belajar, saya ngabusi guru sebenarnya. Itu saya kakinya tak selonjorke di tempat tidur di dipan. Nggak pakai kasur dulu, pakai tikar aja. Kemudian badan saya lendehkan di lemari, buku saya letakkan di pangkuan saya. Kemudian yang satu lagi, selamat datang Ustadz Muadzin. Ya. Yeah. Kemudian bukunya saya gini kan, tapi saya tidur. Ada Ustadz lewat, Harto, ya saya orang krungu wong turu. Harto, diam saja. Sampai 3 kali, kemudian kaki saya dijawil, kum, bangun. Saya juga kaget. Anta nuas, kamu ngantuk? Nah Ustadz, taleh. Ya, khud adal, ambil ember. Saya bawa nenteng ember. Embernya agak besar kan itu ya, ember itu. Itu saya bawa. Terus saya dibawa ke sumur. Sumur milik santri semuanya. Itu mandinya di situ semuanya. Sumurnya gede. Kalau sedang musim hujan hampir penuh. Nah, kita sering jegur di situ, mandi di sumurnya itu. Tapi sing bandel-bandel, ya saya termasuk. Nah, kemudian
Khudil ma. Saya ngerek air, masukkan ke ember. Ada tiga kali timbaan baru ember saya hampir penuh. Kemudian saya dipegang kepalanya. Adkhil ra'sak. Masukkan kepalamu. Yang diblebok. Udah diangkat, masukkan lagi, udah, masukkan lagi, udah. Kemudian saya disuruh nyiram halaman pakai air bekas blebekno saya tadi, dibuyang ke halaman. Kemudian saya suruh ngambil air lagi 3 timba lagi, saya diblebekno 3 kali lagi. Kemudian setelah itu saya suruh nyiram halaman, saya ngambil air lagi 3 kali lagi, kemudian saya diblebekno 3 kali lagi. Kira-kira masih ngantuk nggak? Segar bugar saya. Habis itu saya ditinggal. Ustadz nggak bilang apa-apa, saya langsung ditinggal. Hah? Tapi saya udah nggak ngantuk belas, badan basah kuyup baju saya. Kemudian saya sampai di asrama. Di asrama semuanya sedang belajar, sedang menundukkan, serius sekali. Setelah itu ternyata di depan sana ada ustadz namanya Ustadz Bagio. Yun pangapunten. Ustadz Bagio ini killer. Oh, paling takut santri dengan beliau. Oh, saya lihat, kemudian saya langsung ambil buku, saya belajar. Saya pikir, wah, umpamanya saya dihukum sedikit kayak gitu tuh, setiap hari mungkin saya menjadi orang berprestasi loh. Tapi sayang baru sekali itu. Sing ngantuk lainnya nggak konangan. Ini mas-mas ini ngantuk aneh pol. Orang ngantuk itu 2 kemungkinan. 1 kurang gizi. 2 makannya terlalu banyak. Ada 2 kemungkinan itu. Yang ketiga keset. Yang keempat, ya apalah bro. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, menyesal itu wajib. Menyesali kekeliruan dan memperbaiki itu wajib. Ikhtiar untuk sholat selalu khusyuk wajib. Menjadi orang yang tadinya galak menjadi lemah lembut itu wajib. Menjaga kata-kata jangan sampai ada orang tersinggung itu wajib. Dan memperbaiki sedekah kita itu wajib. Kenapa demikian? Allah Subhanahu wa ta'ala yang pernah berfirman di dalam surat Al-Hasyr. Hafal semuanya ini ayat ini. Surat Al-Hasyr surat nomor berapa coba? 59. Bila apa loh? Iya, kalau enggak, nah Bila pinter kok. Bila itu orangnya pinter tenan. Ya. Di surat 59 surat Al-Hasyr ayat yang ke-18 Allah Subhanahu wa taala ini hati-hati. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Perintahnya dari Allah wal tanzur, dan lihatlah wajib, koreksilah wajib kesalahan-kesalahan apa yang telah pernah kita lakukan. Kenapa kita lakukan ini di dunia? Sebab kalau sudah sampai pada hidup yang sesungguhnya, tidak ada lagi bisa menyesal. Kapan itu? Di alam barzah, di alam kubur. Itu sudah hidup, mulai hidup yang sesungguhnya. Tidak ada hal sementara. Tidak ada kita bisa menyesal. Di alam kubur
Banyak sekali berjuta-juta manusia meneriakkan Rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Duh Allah, kembalikan hamba ke dunia ya Allah. Kapan kita menyesali semacam itu? Ketika sudah melihat siksa, ketika sudah melihat akibat. Makanya orang-orang yang mudah sekali mendapatkan nasihat adalah orang yang menyesal. Tadi Bapak tadi yang tadi kepada saya itu sampai merebes mili di hadapan saya. Dan ketika saya mau masukkan nasihat saya, diterima dengan luar biasa antusiasnya. Saya mengatakan dikoreksi Pak. Salat panjenengan dikoreksi Pak, dosa panjenengan kepada istri. Dikoreksi Pak, dosa panjenengan pada anak-anak. Dikoreksi Pak, ketika panjenengan mencari rezeki antara halal dan haram seringkali diterjang. Lah kok dia mengatakan iya Baris, saya berdosa. Ini mungkin akibat dari dosa-dosa saya. Itu bisa mengakui kapan? Ketika dia sedang terpuruk. Lah ini kita semuanya ini diminta untuk sadar diri sebelum terjadi, sebelum kita melihat siksa, sebelum kita mendapatkan kenikmatan di akhirat besok, kita sekarang menyesal. Itu angele pol, ini nanti pulang pengajian is kelalen kabeh. Ya. Idza katsura dzunubal abdi walam yakul lahu amalun yukaffiruha ibtalahu bil hazan. Apabila ada seseorang yang banyak berbuat dosa dan amal ibadahnya tidak mampu menghapus dosa-dosa itu, ibtalahu bil hazan, pasti didatangkan kepadanya apa? Kesedihan, penderitaan. Diuji oleh Allah, mungkin melalui hartanya, mungkin melalui anaknya, mungkin melalui suaminya atau istrinya, mungkin dan lain sebagainya. Rasulullah SAW memastikan apabila kita yang banyak dosa ini tetapi ibadah kita, sholatnya tidak bisa menghapus dosa kita, sedekahnya tidak bisa menghapus dosa kita karena terlalu sedikit, amal ibadahnya dan lain sebagainya, masih pemarah, masih suka gelendengi orang, masih suka benci dengan orang dan lain sebagainya, maka Allah pasti akan mendatangkan balaknya, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga karena itulah bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, yuk kita bersama-sama menyesal sekarang. Koreksi diri kita. Jangan sampai kemudian kita del-delen. Dan koreksi yang paling berat adalah kebiasaan buruk kita. Apa saja kebiasaan buruk apa? Yang menjadi kebiasaan jelek kita itu apa? Oh, orang macam-macam sekali, semua kita mempunyai kebiasaan jelek ya Bapak. Mempunyai kebiasaan buruk. Itu ditinggalkan, kemudian tingkatkan kebiasaan-kebiasaan baik kita. Apa kebiasaan baik kita? Salat. Apa kebiasaan baik kita? Berzikir. Apa kebiasaan baik kita? Bersedekah. Apa kebiasaan baik kita? Bertutur sapa yang baik. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah adalah dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak. Jadi yang siapa yang bisa masuk surga? Yang berakhlak mulia. Bagaimana orang berakhlak itu? Akhlak kepada Allah, salatnya khusyuk. Akhlak kepada manusia, tidak ada orang yang disengiti. Akhlak terhadap harta yang dicari adalah yang halal. Akhlak terhadap anak lemah lembut dan dibiayai dengan uang yang halal. Semuanya ada akhlaknya.
Sehingga Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati, kita butuh koreksi diri. Ada satu pertanyaan. Kenapa orang-orang di akhirat, kenapa orang-orang di alam barzah itu meneriakkan tentang ketika orang yang sedikit bersedekah, mereka berteriak-teriak terus. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Duh Allah, kalau engkau berkehendak menunda kematian hamba barang sejenak ya Allah, hamba akan bersedekah yang sebanyak-banyaknya. Kenapa jadi sedekah? Karena penyelamat yang paling tinggi adalah sedekah. Kenapa sedekah? Karena sedekah adalah bentuk real dari akhlak. Rasa kasihan kita terhadap tetangga yang kurang, rasa kasihan kita terhadap para pengemis, orang-orang miskin, itu adalah bentuk akhlak yang paling mulia. Tetapi orang yang kaku, malamnya ngalamun, yang sedina iki ora sedekah babar blas. Enggak prihatin, masih bisa tidur, orang pelit itu. Makanya Bapak-bapak dan Ibu-ibu, yuk kita biasakan ini, terutama khususnya pada bapak-bapak. Ketika berzikir subuh, pulang dari masjid, saya akan sedekah, bismillah, ya Allah, saya akan sedekah hari ini 15.000, 20.000, 25.000, saya rencanakan pokoknya. Bismillah. Setelah habis salat isya atau sudah mapan tidur, berpikirlah, sehari tadi aku sedekah berapa ya? Oh ya ini. Oh tadi pagi saya cita-cita saya, rencana saya sedekah 20.000, tetapi ternyata saya baru sedekah 15.000. Berarti saya hutang pada Allah 5.000 untuk besok. Saya tambah dengan rencana besok. Rencana besok saya insya Allah akan sedekah 15.000, maka besok harus 20.000. Itu direncana Bapak-bapak. Nah Ibu-ibu gak usah saya aturlah, panjenengan sudah lebih bagus insya Allah. Yang bagus tapi ya, saya khawatir ada juga yang pelit. Ibu-ibu memang ada yang pelit? Enggak ada ya Mbak Bila ya? Enggak ada. Mbak Bila yang jawab apa? Enggak ada. Oh, pede banget. Ya. Jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati, apapun dihitung oleh Allah dan apapun berisiko. Jangan sampai kita dilalaikan dengan permainan-permainan hidup. Kalau kita sampai dipermainan oleh permainan hidup, maka wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah dunia ini hanya ada kenikmatan yang menipu. Orang pengen kaya. Orang pengen kaya. Ujar-ujare nek wis sugih uripe seneng, malah menderita. Apalagi kalau di TV didengar KPK sedang memburu para koruptor, stres. Kenapa? Karena sugihnya karena korupsi. Gitu. Nggih. Panjenengan ibu-ibu, bapak-bapak yang pedagang hati-hati loh. Banyak sekali pedagang yang masuk neraka. Kenapa? Karena curang dalam menimbang, mengukur dan sebagainya, dalam transaksi. Dan banyak sekali para pegawai negeri yang masuk neraka. Mungkin dia tidak korupsi harta, mungkin tidak, tapi korupsi waktu. Istirahat sampai jam 1, berangkat ke kantor jam 4, mengabsen tok njur bali. Itu korupsi, itu dosa itu.
Banyak sekali orang masuk neraka karena menjadi petani. Banyak sekali orang yang masuk neraka karena menjual jasa. Banyak sekali dan lain sebagainya. Semua potensi bisa memasukkan kita ke dalam neraka. Jangan lupa loh, banyak orang yang punya suami masuk neraka. Ayo kono. Banyak orang yang punya istri masuk neraka. Kenapa? Karena tidak harmonis, karena tidak saling tolong menolong, karena suaminya terlalu egois, karena istrinya terlalu cerewet, dan lain sebagainya. Hidupnya tidak harmoni. Kembali lagi, banyak anak-anak panti yang calon masuk neraka. Kenapa? Karena berkhianat di panti. Tidak disiplin, tidak belajar dengan sesungguhnya. Itu berkhianat kepada, kepada para donatur. Semua donatur itu mengharapkan anak-anak panti besok menjadi anak-anak bermanfaat. Tetapi di panti malahan dolanan terus, turu terus, dan sebagainya. Bapak Ibu yang saya hormati, jamnya sudah lebih. Ya, kelebihan masih ada 20 menit sebenarnya. Saya kira cukup sampai di sini aja Ibu. Bapak, kenapa kok saya berhenti? Capek. Iya. Ya, itu kalau ada pengajian ada yang ngantuk tuh cepet banget, capek saya itu. Ya, apalagi ada yang lentruk. Ya. Demikian Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati. Ada pertanyaan? Alhamdulillah tidak ada. Tidak ada kan? Ya, Bapak ada pertanyaan? Tidak ada. Ibu-ibu ada pertanyaan? Tidak ada. Ibu-ibu jawab. Mbak ada yang pertanyaan? Nah gitu. Mas ada pertanyaan? Mas itu sedikit ngomong. Ya, Mas ada pertanyaan? Demikian Bapak-bapak dan Ibu-ibu, saya mohon maaf ya Allah, saya mohon maaf kalau ada yang tersinggung. Saya mohon maaf kalau ada yang sakit hati. Saya mohon maaf kalau ada yang marah kepada saya. Demikian, semoga bermanfaat, semoga Allah memberkahi hidup kita. Semoga Allah bisa memberikan kemampuan kita untuk bermain di tempat bermain ini dengan permainan yang sungguh-sungguh dan serius, sehingga kita mendapatkan ampunan dari dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.